We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam, Mas. Pak. Selamat malam, Mas Nanang Ananto Wicaksono, seorang seniman wayang yang ada di Jogja, yang di Jepang. Ya, sekarang. Sekarang, oke. Nah, Mas, saya lihat beberapa foto-foto Anda. Sebetulnya apa yang Anda lakukan di Jepang ini, Mas? Ya, kalau saya di Jepang kan, ya seperti di Jogja juga yang saya lakukan, yaitu tetap berkesenian di sini. Itu saya karena saya itu profesi saya sebagai seorang dalang dan juga bermain juga di animasi. Itu saya juga sedikit pengalaman tentang animasi itu. Lalu saya juga di sini juga kadang-kadang membantu untuk sebagai pengerawit juga, pengerawit gamelan. Jadi Anda itu di situ bekerja? Iya, istilahnya karena ini dalang itu kan sebagai profesi, ya bisa dikatakan saya bekerja di Jepang ini sebagai dalang dan animator di sini. Oh, wah, menarik ya, menarik sekali. Nah, atas undangan universitas atau pemerintah Jepang? Kalau sebenarnya kan saya menikah dengan istri saya orang Jepang gitu. Tapi dulu sebelum menikah saya ada undangan proyek dulu sama salah satu kelompok kesenian di Jepang. Itu saya diundang dulu tahun 2011. Itu kebetulan ada event di sini, saya diundang untuk ngisi acara di sini. Itu. Lalu habis itu tahun 2012 saya menikah dengan istri saya itu. Tapi sebelumnya saya mulai kenal istri saya itu tahun 2009 di Jogja. Berarti ini atas undangan istri, bukan pemerintah, bukan kampus, berarti ya? Oh iya, kalau sekarang bukan. Ini istri saya yang Nah, Mas, Anda bekerja sebagai dalang, sebagai pengerawit. Ya. Ada yang undang, Mas, di Jepang? Ada juga di sini. Oh. Yang undang, iya. Biasanya dari sekolah atau instansi pemerintah atau kadang-kadang lembaga-lembaga dari swasta gitu di sini. Oke. Wah. Tapi saya lebih. Ya, silakan. Lebih banyak kegiatan untuk pentas itu di sini saya istilahnya membuat kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah. Karena saya di sini itu agak lama itu dulu karena waktu itu ada semacam ya katakanlah proyek ya di Kota Kanazawa itu selama 3,5 tahun mulai tahun 2016 sampai 2019 itu. Apa? Itu. Proyek apa ya, Mas? Pengembangan tentang wayang juga di sini. Itu. Nah, Mas, Anda tahun 2012 sampai di Jepang, betul? Mulai tinggal di 2011 saya pertama kali di Jepang, tapi cuma 3 bulan waktu itu undangan yang itu dari kelompok kesenian itu. Terus habis itu menikahnya di Jepang atau di? Di Jepang, iya. Jepang. Wow. Menikah di Jepang 2012. Nah,
setelah menetap di Jepang, apa yang Anda pikirkan sebagai dalang di Jepang itu? Apakah sudah ada proyek-proyek yang sudah direncanakan atau belas belum Hmm. ada sama sekali atau bagaimana? Ini Anda kan masuk ke dunia baru itu. Iya, iya, Ya, ya, benar. ya, Iya. ya. Apa yang Anda lakukan waktu itu pertama kali Hmm. supaya mendapat pekerjaan sebagai dalang di Jepang? Hmm. Kalau pertama kali awal itu ya di sini ya bingung juga mau bagaimana karena kan Nah, ya itu yang saya ingin ya toh tanyakan. itu tahun-tahun awal itu saya kebetulan saya kalau setelah menikah itu saya tidak tinggal di sini, tidak tinggal menetap lama di Jepang. Dan tahun 2012 itu saya menikah sampai tahun 2015 itu saya masih pulang balik Indonesia, Jepang waktu itu. Di sini paling lama dulu 6 bulan tinggal di Jepang, lalu pulang ke Jogja karena dulu kan saya harus, mengurus kakek saya, itu, waktu itu. Terus kalau di sini ya dulu ya cuman sebelum sebelum apa, ada program dari pemerintah Kanazawa itu yang saya ceritakan tadi tahun 2016 itu, ya di sini cuman kadang-kadang ikut kelompok gamelan, teman-teman kelompok gamelan ngadakan pentas, itu saya ikut, itu. Terus kadang-kadang ya diundang pentas lembaga pemerintah dulu dari LSM-LSM juga dulu, itu. Lalu terus mulai tahun 2016 itu, saya kebetulan itu ada proyek sama pemerintah Kanazawa itu untuk mencoba mengembangkan pertunjukan wayang dengan style gaya Jepang, waktu itu. Terus saya pikiran, Pak, saya juga melihat situasi sosial juga di Jepang tuh, itu, itu. Juga wah ini menarik kalau untuk saya juga mencoba perkembangan wayang itu bagaimana untuk Indonesia, perkembangan wayang di Indonesia untuk ke masa depan kalau Indonesia sudah menjadi negara maju, gitu. Karena saya memandangnya Jepang kan ya Jepang kan sebagai negara maju toh di sini, di Asia, gitu. Ya, wah ini menarik kalau saya membuat konsep-konsep pertunjukan di Jepang, tapi saya sesuaikan dengan, situasi sosial yang ada di Jepang sebagai negara maju. Nanti kalau mungkin besok kalau saya pulang ke Indonesia, itu akan saya lakukan konsep itu, itu. Tapi ya juga saya nanti kalau ke Indonesia juga saya sesuaikan dengan sosiokultural juga untuk masyarakat di Indonesia juga. Nah, jadi Anda dari event ke event, event ke event, event ke event Hmm. begitu, Mas? Iya, Oh. iya, itu. Dan ada yang nonton, Mas? Ada banyak di sini kalau Banyak? Oh, iya, kesenian wayang, gamelan gitu, kerawitan itu lumayan banyak di sini. Entah itu, pementasan secara tradisi, konvensional gitu ya, namanya itu, atau pertunjukan kontemporer gitu, banyak di sini. nah banyak itu sampai berapa? 100, 200, atau sampai ribuan? Dulu saya pernah, diundang sekolahannya itu ya, itu. Jadi dulu satu sekolahan tuh anak-anak disuruh nonton semua, itu. Itu 1.500 orang Pak ya, kalau nggak salah ya, itu. Itu anu, setiap sekolahan di prefektur, di kota Kobe itu kalau nggak salah itu. Tapi kalau yang untuk umum itu, saya pernah melakukan pentas itu sendiri, event-event sendiri gitu, itu penontonnya sampai 250 saya, Oh, di dan gedung hall gitu. 250 itu sudah jumlah rata-rata penonton kok di sana. Iya, tapi waktu itu di dalam gedung hall, tapi kalau saya pernah pentas di sebuah taman gitu, namanya Taman Sorakuen di Kobe. Itu penontonnya ya lumayan banyak sekitar 500-an kalau nggak salah, 500-an, 600-an. Ya satu taman sampai full dulu. Oh, nah yang ngadain ngadain event-event ini siapa, Mas? Pemerintah? Kalau yang Taman Kobe itu bukan, itu swasta, itu dari apa, dari pihak pihak pengelola taman. Tapi kalau Hmm. yang saya seperti pentas di JICA itu kan organisasi pemerintah Jepang. Itu yang dari pemerintah Jepang yang mengadakan.
itu. Nah, setiap event itu tidak hanya wayang saja toh, Mas, ada pertunjukan lain tuh? Iya, teman saya yang juga orang Indonesia di sini juga sering mengadakan, pementasan wayang juga. Mhm. Itu gamelan, kerawitan gitu, nanti sama, jadilan juga, Oh itu. Iya, oh, Mas Rianto? itu. Bukan, dulu Mas Rofid namanya itu, di Mmm, di Jepang juga, itu. Itu oh, juga, dulu dia lebih lebih dulu di Jepang daripada saya, itu. Ya di sini juga wayang juga, itu, tapi dia lebih lebih ke apa, ke 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 tradisional wayang, itu. nah, Mas, eee, posisi wayang atau Iya, posisi budaya Indonesia untuk rakyat Jepang itu bagaimana? Kok bisa kok bisa dalang tampil setiap saat di Jepang? Sedangkan kita misalnya kalau, apa ya, kalau drama tradisional Jepang, di mmm, Indonesia kan paling kita bisa lihat hanya di IZI. iya, Nah nah Anda bisa ke mana-mana, di iya, Kobe lah, di mana, untuk pementasan dalang. Jadi mmm, posisinya budaya Indonesia di Jepang itu seperti apa, Mas? mmm. Kalau kebanyakan kalau untuk kesenian tradisional, itu untuk pengenalan budaya. Seperti ke sekolahan-sekolahan itu untuk pengenalan budaya Indonesia. Karena kan, di mata pelajaran di sekolah itu ada mata pelajaran pengenalan budaya negara lain, itu. Itu kami diundang dari sekolahan, pihak sekolahan untuk mengenalkan budaya Indonesia. Selain itu, kalau untuk pentas umum yang tradisi juga, itu yaitu pertama untuk pengenalan itu, yang kedua itu kadang-kadang jadi untuk apa ya, jadi untuk kegiatan kegiatan seni lah di seni apa, istilahnya seni kerakyatan gitu, untuk sebuah event yang ada di Jepang sini. Nah Jadi kan selain ya, ya, terusin dulu. ya. Jadi wayang kan dianggapnya kalau sama orang Jepang tuh ini adalah seni rakyat itu, yang apa namanya, eee, yang perlu 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 dikenalkan oleh masyarakat kepada masyarakat Jepang gitu. Mmm, pandangan Anda sekarang ini sudah out of the box dari Indonesia kan, Mas? Mhm, Saya juga merasa Anda juga udah out of the box dari Jepang. Anda bisa melihat Jepang dari sisi orang Indonesia atau melihat Indonesia dari sisi orang Jepang. mhm. Nah, seberapa pentingkah wayang untuk mereka? Hanya sekedar pertunjukan atau diplomasi politik atau mereka sangat-sangat mengagumi, eee, wayang? Mmm, di Jepang kan ada banyak sekali komunitas orang-orang pecinta Indonesia, pengagum budaya Indonesia. Nah itu wayang salah satunya itu ini sebagai sebagai kesenian dari Indonesia yang dipertontonkan untuk orang Jepang itu untuk seni tradisi seni tradisi wayang di Jepang. Tapi kalau untuk seni saya juga kebetulan mengembangkan wayang tidak hanya dalam konteks tradisi, saya juga mengembangkan wayang dalam konteks kontemporer. Kalau kebanyakan kalau kontemporer itu di sini, wayang ya untuk seni, gitu. Dia menganggapnya wayang itu suatu karya seni yang apa, nilainya tinggi untuk un untuk apa ya, dikembangkan itu, untuk menjadi bahan eksperimental itu, dan juga
wayang itu tidak tidak hanya ditontonkan kalau yang seni kontemporer itu tidak hanya ditontonkan untuk orang yang sudah mengenal Indonesia, gitu. Jadi di sini sebenarnya masih banyak orang-orang yang belum mengenal Indonesia. Kadang-kadang saya pentas itu dikira ini kesenian dari India, gitu. Apalagi kalau seni tradisi kan ceritanya kan Mahabharata, Ramayana, gitu. Itu dikira ini kesenian dari India, gitu. Karena di sini ada banyak juga orang-orang yang belum belum mengenal Indonesia di sini. Nah, Anda ke sekolahan itu dibayar, Mas? Anda diundang di sekolah-sekolah itu dibayar? Iya, Oh. dibayar. Itu dari pemerintah. Kalau itu dari sekolah-sekolah. Itu. Wow. Dan untuk yang Anda katakan seperti opera-opera pertunjukan kecil-kecil itu berapa tiketnya untuk bisa menonton wayang? Itu juga tergantung daerahnya juga ya, Pak, ya. Kalau di tempat saya itu Osaka, itu kira-kira kurang lebih 3.500 sampai 4.000 kalau nggak salah itu. 1 juta? Enggak, tidak sampai, kira-kira sekitar 500.000 lah. 500.000? Ya, itu. Dan itu Kalau penuh mesti, Mas? penuh itu yang saya katakan itu, yang saya dulu buat acara sendiri itu yang datang 250 orang itu, satu hall penuh. Tapi sebelum ada corona. Iya. Kalau sekarang ya nggak bisa. Oh, Gitu. wow. Gitu. Terus kalau kalau di daerah Tokyo, kalau saya sendiri belum belum melakukan pementasan secara sendiri. Kalau saya cuma pernah ikut, itu satu tiket itu kalau nggak salah dulu 5.000 sampai 6.000 kalau nggak salah dulu. Iya. 1,5 juta sampai? Ya enggak, tidak. Sekitar 600, 700 lah. Berapa? 1 yen 300 kan? 300 Oh, rupiah? enggak, 143 apa ya kalau nggak salah ya sekarang ya? Oh, sekarang? Oh, oke. Iya. Tidak, enggak sampai. Oh, oke. Wow, Tuh. menarik sekali. Ini pertanyaan saya belum mulai padahal, Mas. Oh gitu. Oke, saya mulai. Minum dulu. Monggo, silakan. Oh, ini di ya, Instagram ya fotonya? Ya, betul. Mhm. Ya. Zaman dahulu kala Anda katakan. Ini wow banget. Apakah kala itu Mhm. Anda sudah sadar sedang main apa, Mas? Atau Anda anggap wayang itu sebagai permainan biasa? Monggo. Nah, ini tentang pertanyaan ini saya mau memberi flashback singkat dulu ya, tentang perjalanan saya mengenal wayang itu. Jadi sebenarnya kan saya itu bapak ibu saya bukan bukan seorang seniman. Bapak saya itu seorang polisi, ibu saya seorang ibu rumah tangga, gitu. Yang seniman itu kakek saya. Kakek saya kebetulan, dia membuat wayang, kreator wayang dan juga dalang wayang kancil. Namanya Ki Lejar Subroto, tapi sudah meninggal tahun 2017. Waktu itu saya umur 2 tahun, itu kebetulan waktu umur 2 tahun itu saya mendapat, kecelakaan waktu itu, tangan saya patah, tangan kanan saya patah waktu itu. Terus, kakek saya ini, Ki Lejar ini marah sama ayah saya. "Kok kamu, mengasuh anak sendiri kok bisa sampai celaka seperti itu? Udah kalau gitu ini bocah ini saya asuh saya saja." Gitu. Udah setelah itu, mulai umur 2 tahun, setelah saya patah tangannya itu saya ikut sama kakek, asuh kakek, gitu. Saya jarang sekali ketemu ayah ibu saya. Kebetulan kan waktu itu kakek saya kan di rumah kan, banyak wayang, gitu, karena beliau kan juga pembuat wayang. Nah terus, ya itu mulai dekat dengan wayang itu. Pertama, saya anggap mainan saja, ya anak kecil lah kan itu. Umur 2 sampai 3 tahun saya, itu. Waktu itu saya main, ya pokoknya
wayang itu kakek saya kan membuat wayang kancil. Karena dulu kan ukurannya wayang kancil kan waktu itu masih, eee, kecil-kecil karena dulu untuk konsumsi anak-anak di luar negeri kan dibuatkan khusus yang ukurannya kecil-kecil. Itu kalau itu padahal yang pesanan, itu saya mainkan di tembok gitu, itu saya banting terus sampai tidur itu, kalau saya tidur gitu sebenarnya tidak hanya wayang, saya itu juga, dulu dekat juga dengan topeng. Kalau 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 saya tidur, karena kakek saya juga pembuat topeng juga. Kalau saya tidur, kalau tidak pakai topeng, saya itu tidak bisa tidur, gitu. Dan kalau tidak disetelkan gending gending-gending Jawa, itu, saya tidak bisa tidur. Terus kalau tidur, kalau sudah di tempat tidur, saya harus menyanding wayang, itu itu. Terus Wow. iya, itu sampai sampai saya agak lumayan besar umur 5 tahun. Terus, umur 3 tahun umur 3 tahun, saya pertama kali melihat wayang. Waktu itu di, Jogja itu di Kelenteng Gondomanan waktu itu, Kelenteng Gondomanan. Waktu itu ada pementasan wayang di situ, itu. Nah kebetulan saya kan suka makan gudeg, itu. Diajak nonton wayang itu, terus habis itu diajak makan gudeg sama Simbah, itu. Habis makan gudeg, itu sambil lihat wayang itu, wah kok asik, itu. Kok asik. Gitu terus saya lihat layar wayang, gamelan, gitu, terus saya keliling-keliling, saya ya umur 3 tahun kan masih anak-anak kan, keliling-keliling gitu di sekeliling tempat pentas itu. Terus, beberapa hari kemudian saya minta Simbah untuk dibuatkan layar kecil gitu, untuk ya bayangan saya seperti layar wayang gitulah, seperti yang saya lihat waktu saya lihat pementasan wayang pertama kali. Itu nanti musiknya itu, tape itu saya di belakang saya itu tape kecil gitu, itu saya setel di sini. Nanti kalau saya wayangnya mulai saya setel gitu. Kalau mau bisa omong-omongan saya stop, itu. Itu ya sampai sampai sama umur 5 tahun, 6 tahun gitu. Terus habis itu umur 4 tahun saya mulai mendalang ini pertama kali saya dalang ini di Balai Budaya Minomartani. Jadi ya pertama kali ya saya anggap wayang itu sebagai mainan lah, karena saya waktu itu belum 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 melihat pertunjukan wayang. Ya saya pernah melihat pertunjukan wayang, tapi hanya di televisi waktu itu kan TVRI kan dulu kan sering mengadakan siaran TV. Tapi waktu itu kan si kalau diputar kan kalau nggak salah agak malam gitu ya, jam-jam 8 gitu dulu itu. Setiap minggu di TVRI Jogja itu dulu. Itu kan ya cuman lihat sebentar terus ngantuk tidur. Tapi waktu itu diajak pertama kali nonton wayang di Kelenteng Gondomanan itu saya mulai tertarik. Ternyata wayang tuh ada ini tuh, ada layar, ada ini musiknya juga. Terus saya coba pulang itu beberapa hari saya minta itu layar itu untuk imajinasi saya ini seperti pentas wayang yang saya lihat kemarin itu. Itu. Tapi selain wayang saya juga anu bermain juga, seperti saya juga dulu pecinta robot, gitu. Tapi robot itu tidak saya mainkan seperti robot biasa. Jadi saya punya robot robot 2 gitu ya, itu ya. Nanti saya jadikan wayang, itu. Saya dialognya seperti wayang. "Weh, sopo kowe?" Ini kan, terus perangnya ya saya sambil mulutnya, ini saya adu-adukan gini, robot, itu. Gitu, gitu. Wah, wah. Nah, ini pementasan wayang memang Anda mementaskan atau hanya sebentar saja? Oh ini dulu saya cuma sebentar, ini Oh, dulu kan saya pentasnya dulu namanya kan sebelum 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 pentas satu malam dilakukan oleh seorang dalang, kalau biasanya sebelum pementasan itu namanya mucui, itu. Ini saya dulu
dulu waktu kecil itu sering mujuki dalang-dalang itu, ini dulu saya petilan anu cerita apa namanya, Bambangan Cakil itu, fragmen Bambangan Cakil, perang antara Cakil sama Bambangan, siapalah Arjuna atau Abimanyu gitu, ini. Ini kalau kalau waktu kecil sampai umur berapa ya, umur 8 tahun saya belum belum melakukan pentas pentas dengan cerita full. Sampai umur 7 tahun itu Oh. saya. Nah, setelah remaja dewasa, Anda Hmm. ambil akademis untuk dalang atau tidak? Kalau di SMKI saya mengambil kerawitan. Karawitan, oke. Iya, ya karena kan bekal untuk menjadi seorang dalang kan itu, bisa mengenal kerawitan, gitu. Lalu saya untuk pertama kali masuk ke sekolah itu saya di SMKI, SMA itu saya mengambil kerawitan. Di ISI, itu saya mengambil jurusan pedalangan. Oh, oke, oke. Nah, Anda sudah masuk di dalam dunia dalang sejak umur 2, umur 3, umur 4, lalu masuk ke dunia akademisi, apa nggak bingung, Mas? Nah itu, Baik. karena saya itu sampai sekarang itu mahasiswa abadi di ISI. Kena kena merah. Berarti ini rektornya harus diwawancara sekali ya, Mas. Mahasiswa abadi harus dijadikan satu webinar ini. Iya Pak Iwan ya. Nah, Ya itu. tapi memang sebetulnya oke, kalau menurut Gimana? Anda kan Hmm, keturunan dalang dan sebagainya, lalu masuk ke dunia akademisi dan merah ya. Nah, hmm, tetapi Mas, kemarin saya membaca beberapa artikel, hmm, satu artikel sebetulnya, beliau juga hmm. pengamat dalang. Katanya kalau dalang dari keturunan keluarga itu lebih sukses dari keturunan akademisi. Apakah demikian, Mas? Kalau ya, apa ya, belum Tergantung. tentu itu ya. Iya, Belum tentu. tergantung, iya, belum Oke, tentu. oke. Contohnya seperti, dalang dalang ternama ya, Kinarto Sabdo itu. Itu kan dia malah bukan sama sekali keturunan dalang, gitu. Ya dulu ada, kan itu, kakek buyutnya atau kakek canggahnya saya kurang begitu paham. Konon katanya ada keturunan, tapi kan, dari bapak ibunya, terus kakeknya langsung Kinarto Sabdo itu bukan dari keturunan dalang, Oke. tapi dia menjadi dalang terkenal juga, gitu. Nah, Mas, sekali Anda masuk ke dunia dalang, Mhm, mereka tidak akan tanya ijazahmu endi gitu kan, Mas? iya, jarang sekali saya ditanya itu. Berarti ini kemampuan spesial, Iya, kemampuan spesifik yang tidak bisa direpresentasikan representasi. Mhm, oleh ijazah kan, Mas? iya, iya. Benar ya? Iya, iya. Karena kalau apalagi kalau di luar negeri ya contohnya ya, waktu saya ke mana, ke Eropa pertama kali, ke Belanda, waktu itu saya memang jaga-jaga bawa ijazah ijazah SMA, SMKI, gitu. Waktu pertama kali di Belanda karena katanya harus laporan di KBRI punya ijazah atau enggak, nanti kalau ditanya di sana, apa namanya, eee kerjanya apa, anunya itu, terus lulusan apa, gitu. Tapi setelah sampai sana, saya ketemu sama orang-orang Belanda, di sana malah diajak ngobrol tentang wayang itu. Ini mau tanya ijazah atau enggak ya? Saya sampai itu, sampai apa, dalam hati saya kan, wah ternyata sampai selesai bicara malah enggak. Waktu itu malah ngomong-ngomongnya sama teman-teman dari dosen-dosen dari Universitas Leiden, dosen-dosen Universitas Rotterdam, Amsterdam, itu dari KIT itu. Waktu itu dari teman-teman dari KITLV, waktu itu KITLV masih 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 ada di Leiden, gitu.
Memang saya juga sudah jaga nanti kalau bertanya, "Kamu lulusan apa?" Gitu mau saya keluarkan, tapi kok nggak ditanya nih. Itu pertama kali, pengalaman pertama kali saya di waktu di Eropa pertama kali. Oke. Ini Pak Iwan tidak sedikit jebolan isi Jogja malah mempunyai prestasi karya yang bagus dan luar biasa seperti Mas Nanang sebenarnya. Oke. Nah, Mas, pertanyaan saya berikutnya, Mas. Nah, ini Anda punya ini Anda punya arigato tim katanya, gamelan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Nah. daijoubu. Apa ini sebetulnya grup ini? Silakan. Sebenarnya kalau tidak apa-apa itu kan grup gamelan yang terdiri dari istri saya, terus dibantu yang tengah itu Mbak Masuda, terus yang tinggi, yang paling kanan ini Bu Cako Konto. Ini kalau Mbak Masuda sama Bu Cako ini sebenarnya dia bukan profesinya bukan pengerawat. Kalau Bu Cako itu profesinya malah dokter gigi. Terus yang Mbak Masuda ini dia malah pengusaha pemilik real estate di sini. Pengusaha apartemen di Jepang. Kalau yang itu istri saya. Ini tapi dia ikut suatu kelompok besar di Jepang namanya Dharma Budaya. Gitu. Lalu membuat kelompok kecil namanya tidak apa-apa. Bertiga ini. Ini yang membantu saya kalau ada pentas-pentas. Ya pentas-pentas yang ringan lah, pentas-pentas yang kecil-kecil gitu. Cuma pentas-pentas di galeri-galeri kecil, pentas di kafe-kafe. Itu ini kelompok tidak apa-apa ini yang membantu saya. Tapi saya bukan salah satu anggota dari grup ini. Saya cuman apa namanya? Kalau grup saya sendiri namanya Magika Mamijika. Itu saya sama istri saya. Terus kalau saya sendiri yang animasi itu sama wayang itu namanya Laboratorium Wayang. Terus yang kelompok saya yang eksperimental itu namanya grupnya Corona. Tapi bukan coronavirus. Itu. Berarti Anda punya banyak geng di sana, Mas. Ya lumayan. Ini kalau yang grup yang geng yang istilahnya yang eksperimental musik itu eksperimental tentang musik dan sound itu nanti namanya kelompoknya Poli itu ada lagi. Mas, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda pentas di kafe-kafe, ya, di perpustakaan. Nah, galeri kalau juga ya. Galeri ya. Ya. Kalau di galeri untuk pembukaan lukisan gitu, pameran lukisan gitu, Mas. Pameran kan pernah itu, tapi kalau di galeri kan seperti ya kemarin baru saja ini baru seminggu yang lalu ini. Gitu. Ini kebetulan saya ada apa ya? Bantuan dari pemerintah untuk melakukan event sendiri di galeri itu. Jadi saya sekalian kalau di galeri itu saya pameran ya kalau yang kemarin temanya wayang. Itu saya coba pameran wayang. Terus pameran foto-foto tentang cara pembuatan wayang itu. Lalu melakukan pementasan juga wayang dan tari gitu. Karena kan kalau tari gitu kan masih ada hubungannya dengan wayang. Kalau kemarin kebetulan saya memakai cerita Sri Kandi Meguru Mana. Kebetulan kalau tari gaya Jogja kan ada apa itu tari klasik yang ceritanya tentang Prabu Jungkung Mardya itu. Kebetulan pas toh ya itu saya gabungkan. Jadi saya juga mengenalkan tari itu juga ada hubungannya dengan wayang karena pakaiannya juga seperti wayang, gerakan wayang dan gerakan tari itu juga hampir sama. Tari juga terinspirasi wayang juga kadang-kadang terinspirasi dari tari juga. Nah, kalau di kafe-kafe untuk apa, Mas? Untuk mengiringi apa pengunjung-pengunjung di sana begitu. Itu foto itu waktu pentas di kafe itu. Salah satu kafe ya. Oke. Berapa jam, Mas? 1 jam, 2 jam gitu? Wah, kalau di sini wayang itu 30 menit, 40 menit lah. Itulah. Itu penonton sudah kadang-kadang capek. Gitu.
Jadi paling lama itu kalau pementasan yang kecil-kecil gitu ya, itu paling lama itu 1 jam lah, itu paling lama. Dan itu dibayar itu oleh Iya, kafenya? iya, dibayar. Oh, berarti itu seperti Nanti grup band yang hmm, kemana-mana berarti ya? iya, Oh. gitu. Nah, pakai layar juga? Enggak? Saya lihat-lihat itu, lihat-lihat situasinya. Kalau seperti kemarin di galeri itu, karena kan tempatnya kurang luas, terus tingginya itu kalau untuk layar saya kan sundul, itu. Jadi saya tidak pakai layar, saya coba menggunakan tembok, karena temboknya itu kosong, yang galerinya itu saya mencoba untuk mengeksplorasi, kelir wayang itu di tembok galeri itu. Oh, oke. Tapi kalau tempatnya ya saya bawa tempatnya luas gitu saya bawa layar. Oh, menarik Jadi ya. tidak harus pasang, karena kalau di sini masang layar, angkat-angkat gamelan itu sendiri kalau di sini. Ya, Tidak, ya, ya, kalau ya. di Indonesia kan ada tukang teman-teman yang bantu, kalau di sini ya angkat gamelan, ya angkat dipanggul sendiri, naik ke Iya, iya. lantai 2, lantai 5 ya harus diangkat sendiri. Wah. Oke, Mas. Nah, ini wayang apa ini, Mas? Nah, oke. Ini wayang apa ini, Mas? Oh, itu wayang naga, itu. Nah, ini Anda bikin sendiri dengan konsep Jepang begitu? Ya, ini dulu kegunaannya waktu itu yang di Kanazawa itu, tahun 2000 itu proyek terakhir ini, 2017 ini. Nah, Ini konsepnya saya konsep Jepang berarti ya? iya, waktu itu saya cerita saya mengambil dari temanya Noh, dari tradisi Noh, ceritanya saya angkat ke dalam cerita wayang, gitu. Tapi wayangnya saya, waktu itu masih saya campur antara wayang klasik dan wayang, desainan baru saya sendiri, gitu. Nah, Ini ini ya, bahannya juga dari Indonesia? ini dari Indonesia kalau ini. Kulitnya segala. Kulit, iya, saya bawa kulit ini, di Oh, sini. Kadang-kadang kalau pas ya kemarin seperti King UGT situasi darurat itu, saya kalau kan tidak ada pentas waktu itu. Terus saya di sini ya itu naknik-naknik, nyungging, kadang-kadang ya natah sendiri, ya tapi sebisanya kan itu. Nah, saya profesinya bukan penatah, penyungging, ya saya ya berusaha untuk istilahnya apa ya, biar supaya tidak kosong itulah. Itu di sini ngecat sendiri, kadang-kadang kalau ada ada wayang-wayang yang khusus saya gunakan khusus untuk cerita-cerita yang khusus Jepang, ya saya harus kerjakan sendiri juga di sini. oke, Gitu. oke. Nah, apakah dijual juga wayang-wayang Anda ini, Mas? Kalau yang ini enggak, Oh, yang ini enggak. Oke. tidak, gitu. Karena Enggak, kalau maksudnya tapi ada hmm? orang Jepang yang membeli wayang Anda apa enggak? Ya ada juga, gitu. Tapi kalau di sini, karena kalau untuk jual beli kan repotnya saya repotnya di apa, ekspornya toh, Pak, gitu. Oh, oke. Oke. Ya, repotnya di ekspornya itu. Kalau untuk penjualan wayang, saya kalau di Jepang tidak begitu apa ya, tidak begitu pokok, yang pokok itu pertunjukannya, Pementasan. Ya, ya. kementasannya, ya, gitu. Oh. Nah, ini Mas saya pengen tahu tentang ini. Dongeng si Kancil ya, Bangau, Tongtong dan Oifar. Ya, Weaver, ya. ya. Nah, ini dengan istri ya? Ya, Oke. Oke. Berarti istri apa memainkan musik, Anda dalang begitu? ya. Biasanya yang kami lakukan begitu, ini pas pentas di Belanda waktu itu. Ini Ya, di ya, Tongtong Festival, kalau dulu namanya Pasar Malam ya. besar, sekarang namanya Tongtong Festival, ini pentas di acara Tongtong Fair itu. Mhm. Ini Hanya kalau bisa, hmm? hanya Anda saja yang dari Indonesia atau ada dalang lain juga? Pas ini hanya saya yang
yang kalau sebenarnya kalau di Belanda itu kan saya kan 2 tahun sekali. Ini tahun 2018. Hmm. Tahun 2018. Oh, Itu sebenarnya tahun 2020, ya, tapi 2020 kan stop. dibatalkan semua acaranya. Ya, Ya. sekarang pun masih belum berani mengadakan. Ini mulai tahun 2008. Biasanya kan dulu kalau sewaktu kakek saya masih sugeng, masih hidup, saya kan sama kakek saya, itu mulai tahun 2008. Tuh, Oke. biasanya. Cuman Peralatannya juga berdua kalau sederhana berarti. iya, dulu malah saya dulu malah tidak pakai gamelan gini, saya dulu pakai laptop dulu saya. Oh, oke. Ya, jadi dalang gitu, nanti saya dalang, Ya, bawahnya sini atau sampingnya sini saya pakai tiga atau dua laptop gitu. Gitu. Samping kanan kiri, bawah satu. Gitu. Oh. Nah, ini juga membawa dari Jepang berarti. Apa Semua peralatan bawa dari Jepang. saya cuma membawa wayangnya saja. Ini kalau layarnya, terus gamelannya ini dari teman. Ini layar saya yang saya tinggal di Belanda. Kalau gamelannya itu saya pinjam dari teman di Belanda. Oh, berarti Anda sudah sering pentas di Belanda juga ya? Ya mulai tahun 2008 itu dengan kakek saya itu Wow. mengisi acara tongtong itu. Iya, Setiap 2 tahun sekali dulu. Wow. Ini. Oke. Wah, berarti Anda seniman internasional ini, Mas. Wah, enggak. Ya. Kalau kan saya ya enggak no. Saya cuman apa namanya? Ya kalau sebenarnya saya kalau ke luar negeri yang ke Belanda itu kan saya cuman istilahnya dulu kan cuman ikut kakek gitu loh. Iya. Cuman kebetulan saja gitu lah. Iya. Kebetulan diajak. Kebetulan tapi Kakek. terus-terusan gitu ya. Nah, itu istilahnya apa itu? Apa ya? Tuman. Oke, Mas. Kalau ini apa, Mas ya? Saya pengen tahu, Mas. Proyek apa ini? Ini yang kelompok saya yang corona itu. Oke. Apa yang dikerjakan ini? Ya ini corona itu kan mulai tahun 2019. Oke. Pertengahan tahun 2019 itu bulan apa ya? Bulan Mei itu saya kan mendirikan grup wayang experimental art itu. Dengan orang Jepang. Iya, semua orang Jepang personilnya. Ini ada 3. Saya, terus teman saya 2 orang lagi orang Jepang. Itu yang satu itu musik, tapi ini saya instrumennya tidak dengan gamelan. Ini saya mencoba eksperimen, eksplorasi musiknya untuk mengiringi wayang itu dengan musik elektronik. Oke. Terus yang satu lagi itu teman seniman visual art. Nanti dia menampilkan video. Iya. Gitu. Dan ini saya mengeksplorasi tadi itu tidak pakai layar, sama seperti yang memakai tembok itu. Oke. Kalau ini, Mas? Ini kelompok yang Magika Mamichika itu ini. Oh, yang tidak apa-apa itu. Ya, ini gabungan, ini tidak apa-apa sama Magika Mamichika itu. Ini kelompoknya. Ini selain saya selain di dunia yang seni tradisi, wayang, saya juga terjun. Kalau di sini kan soalnya kalau boneka kan dianggap kalau wayang itu yang khusus kebudayaan. Biasanya orang lebih akrab ke kebudayaan Indonesia. Tapi kalau ini saya juga selain untuk kenal wayang, saya juga ikut istilahnya kayak acara puppet atau boneka gitu lah. Festival boneka di Jepang. Ya. Karena wayang kan juga termasuk boneka. Jadi saya juga pentas di komunitas dan festival boneka di Jepang. Nah, kalau ini apa, Mas? Apa yang Anda lakukan di sini? Ya ini corona itu. Oke. Nah, ini layarnya itu. Iya, ini layarnya saya tidak memakai layar dari kain, tapi saya mengeksplorasi tembok. Karena kalau di sini di Jepang kan banyak kan bangunan-bangunan Jepang kan saya melihatnya wah ini bangunan kosong, tembok-tembok kosong itu loh. Ya, betul. Kan banyak ciri-ciri, ya minimalis, banyak ciri-ciri bangunan pos
postmodern toh, kan itu Mhm, mhm. di Jepang. Iya, Kan banyak postmodern kan kebanyakan temboknya kan kosong. iya, Wah, iya. ini kalau saya eksperimen tembok-tembok ini bagaimana supaya tembok ini bisa memunculkan bayangan dan hidup. Itu. Hmm, Wayang juga bisa bermain di tembok. Karena iya. pengalaman saya waktu kecilan saya bermainan kan tidak cuma di layar itu. Oh Saya iya, kalau kecilan juga permainnya di tembok juga. tembok. Iya, Gitu. iya. Ya, nah itu coba saya sambil mengingatkan memori saya juga mengeksplorasi dan bereksperimen itu. Nah, Hal nanti yang baru di tujuannya dalam kemana, Mas? wayang. Hmm? Tujuannya kemana ini? Untuk kedepannya, Eksperimental ini, ya. ya, ya itu tadi untuk kedepannya kalau corona itu kan harapan saya kan kalau seumpama kalau di 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 Jepang ya, Mhm, Jepang itu kan seperti seperti, eee, eksplorasi-eksplorasi, yang seni-seni kontemporer gini, dengan seni-seni tradisi mhm, itu campurkan dengan apa ya, dengan seni-seni yang di di luar basis wayang itu. Jadi nanti ke depannya ini mau menciptakan apa dalam eksperimen ini nanti. Bagaimana kalau seumpama wayang, kalau untuk tujuan saya, misi saya ke depan itu. Jadi wayang itu tidak hanya ini dilihat sebagai seni, ya kalau katakanlah kalau di tempat di Indonesia ya, di kalangan teman-teman seni wayang, seni wayang kan dianggap seni adiluhung, seni yang paling puncak. Katanya kan seperti itu. Dalam keadiluhungan kan apa tidak boleh untuk diotak-atik lagi, itu. Padahal di sini seperti seperti bunraku itu juga kalau ya kita sebut kalau di Indonesia ya seperti sama seperti wayang, kesenian adiluhung, tapi mereka juga melakukan eksperimen juga. Karena seperti boneka-boneka yang berkembang di Jepang itu, boneka-boneka yang kontemporer, boneka yang modern di Jepang itu juga berasal dari tradisi juga, menginduk dari tradisi seperti bunraku itu yang terus berkembang menjadi boneka-boneka yang macam-macam itu juga menginduk dari seni seni tradisi juga. Ini kalau kedepannya ini bagaimana kalau wayang ini saya gabungkan dengan seni seni yang istilahnya tidak ada hubungannya dengan wayang ini besok akan melahirkan apa, itu. Ya ini saya juga kan namanya eksperimen ini. iya, Ya iya, saya iya, juga iya. baru mencari, ya saya ikuti aja alurnya. Tahu teman-teman anunya ininya, oh ya udah saya ikut, saya giring di sini. Nah, tapi saya tetap mempertahankan ini adalah wayang. Iya, iya, iya. Wayang itu seperti ini. Wow, wow. Wah, cerita Anda bukan cukup ya, sangat-sangat menarik ini, Mas. Dan yang paling penting kalau di luar negeri, ya khususnya di Jepang ini, wayang itu entah kebanyakan ya di pertunjukannya itu harus fleksibel. Kalau tidak fleksibel ya di sini tidak akan Iya. Nah, bisa ada Anda celah untuk Anda ngomongnya pakai cerita wayangnya pakai bahasa Jepang? Saya pakai bahasa Jepang, tapi karena saya belum lancar bahasanya Jepang, saya masih memakai teks juga. Karena di sini Oh, kalau saya melihat kalau seni-seni tradisi di sini itu juga tidak lepas dengan teks. iya, iya, iya. Gitu. Aku juga pemainnya harus Bawa teks menghadap ya? teks, iya, textbook itu. Nah itu. Terus apa? Ya saya juga pertama kali saya juga kendalanya juga untuk bahasa saya masih kurang. Lalu saya juga juga masih belajar bahasa Jepang. Lalu kalau untuk masalah bicara bahasa Jepang kalau pas mendalang itu, saya mencoba bahasa Jepang tapi dengan memakai teks. Dan ini istilahnya kalau untuk kedepannya untuk bisa untuk acuan juga. Untuk acuan kalau ada siapa lah yang mau dalang bahasa Jepang, ini juga bisa menjadi acuan naskahnya juga. Iya, iya, iya. Wow, wow, menarik sekali. Mas, satu lagi. Anda sebagai seniman sudah merasakan menjadi seniman di Indonesia dan juga di Belanda,
bertahun-tahun dan juga di Jepang. Hmm. Enak di mana, Mas? Kehidupan sebagai seniman. Gimana ya? Kalau enaknya sebenarnya enak di Indonesia, banyak temannya di Indonesia itu. Oke. Iya, kumpul-kumpul sama teman-teman seneng. Iya, iya. Tapi kalau untuk mengembangkan apa ya, kreativitas dan untuk mencari pengalaman Mhm. itu saya senang di luar negeri karena di sini apa banyak ilmu juga yang saya dapat. Hmm. Saya bisa belajar tidak hanya belajar wayang juga, Iya. tapi saya bisa belajar kesenian-kesenian lain Mhm. di luar negeri yang lebih lebih banyak jenisnya Mhm. itu yang mungkin belum ada di Indonesia. Gitu. Nah itu saya bisa belajar. Maksudnya nanti kalau saya pulang ke Indonesia, menetap lagi di Indonesia, saya bisa sharing untuk perkembangan kesenian di Indonesia. Dan tujuan utama saya wayang itu bagaimana membawa wayang ini untuk menyongsong Indonesia ke depan sebagai negara maju. Itu aja. Itu Oke. Wow. yang di apa yang istilahnya dikondisikan dengan situasi sosial masyarakat Indonesia. Gitu. Iya, iya. Wow. Menjadikan wayang menjadi objek mendampingi Indonesia maju. Iya. Ya. Itu. Oke. Karena gini, karena saya sering juga kalau di luar negeri juga, itu saya sering dibilang kesenian di Indonesia ya sebenarnya ya khususnya wayang itu kan kesenian primitif, dianggap masih kesenian primitif gitu loh. Jangan wah agak ya bagaimana itu rasanya itu. Ya iya sih ini wayang itu bermula dari kesenian seni primitif, tapi kan perkembangan wayang kan juga terus berkembang. Iya, iya. Gitu. Nah, saya mencoba itu dan juga untuk menjawab teman-teman di luar negeri yang membicarakan kalau wayang itu seni primitif tadi. Makanya saya harus bisa fleksibel, eksplorasi apa yang untuk lebih baiknya untuk perkembangan kesenian wayang. Iya. Oke. Terima kasih Mas Nanang atas waktunya. Atas Sama-sama, sharing Pak. pengetahuannya, pengalamannya, wow sangat luar biasa. Kita harus jumpa di Jepang ini, Saya Mas. sama-sama belajar. Karena masih banyak kekurangan yang saya harus belajar ternyata. Gitu. Di sini banyak sekali. Ya kita harus jumpa di Jepang, Mas. Harus nanti. Ya, oke. Pandemi ini sudah selesai. Siap. Oke. Mas Iwan, Pak Iwan mau ikut, Pak? Pak Iwan sering tuh? Sering. Sering ke Jepang, Pak Iwan. Jepang, Korea. Iya. Keliling dunia Pak Iwan itu. Enggak. Dunianya yang berkeliling. Yang seniman internasional itu malah Pak Iwan ini. Oh, enggak. Ini yang saya bilang tadi Mas Bayo. Mengajar juga di selain pentas-pentas. Oke, terima kasih Mas Nanang atas waktunya. Selamat malam. Sama-sama. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Iwan. Maturun, Mas Yudit, terima kasih. Pak Yudit, maturun. Ya, monggo. Nggih, maturun.